Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 10 Mei 2025 dengan judul Menginginkan Susu dari Firman-Nya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya mengingat dengan jelas ketika bayi saya dan betapa cemasnya mereka ketika mereka tahu mereka akan sarapan pagi, makan siang, makan malam, atau camilan tengah malam di dada saya. Tubuh kecil mereka montok, lengan dan kaki yang terangkat, tangan mungil mereka yang penuh aktivitas, wajah bayi mereka yang penuh harapan, mulut mereka terbuka lebar, dan suara terengah-engah yang familiar, seolah-olah ini akan menjadi satu-satunya makanan dalam hidup mereka. Diam, kemudian sejenak ketika mereka mulai mengisap, dan kemudian suatu kedamaian yang luar biasa, seolah-olah semua masalah mereka sudah hilang. Seolah-olah mereka tahu dengan pasti bahwa segala sesuatu yang terjadi akan baik-baik saja. Kemudian tidur yang indah, tidak ada ketegangan sama sekali pada wajah bayi cantik mereka. Menunggu siklus berikutnya dengan keyakinan penuh bahwa makanan akan disediakan lagi dan lagi. Saya banyak memikirkan hal itu sehubungan dengan pemberian makan kita dari firman Tuhan. Adalah menarik bahwa Petrus berbicara tentang bagaimana kerinduan kita terhadap firman Tuhan harus seperti bayi baru lahir menginginkan susu. Mengapa seringkali kita jadi enggan membuka Alkitab kita? Mengapa begitu mudahnya membiarkan hal lain berdesakan dalam kehidupan kita yang sibuk? Mengapa kita mencari makan pada program radio dan televisi daripada membaca kitab yang ditulis oleh Tuhan sendiri? Bayi tidak mempertanyakan apakah ASI baik untuknya. Mereka hanya minum dengan penuh semangat. Kita tidak perlu memberitahu mereka bahwa mereka akan mampu untuk menyerap unsur-unsur penting seperti zat seng dan zat besi atau anti-inflamasi yang akan mereka dapat dari susu ibu mereka. Atau bayi yang minum ASI memiliki lebih sedikit kesulitan dengan masalah rendah diri dan masalah belajar seperti disleksia. Mereka hanya percaya apa yang kita berikan kepada mereka adalah baik untuk mereka. Bukankah kita seharusnya mempercayai Bapa Surgawi kita dengan kepercayaan seperti bayi dan dengan penuh semangat meminum susu firman-Nya? Atau apakah kita perlu untuk diberitahu manfaatnya bahwa firman-Nya yang terselip di otak kita akan membantu kita menghindari godaan yang berbahaya? Bahwa firman-Nya memberikan semangat, kasih, pengertian, dan pengampunan, bahwa firman-Nya menguatkan pemikiran dan proses pembuatan keputusan kita, dan bahwa begitu kita minum,
maka akan terjadi kedamaian yang luar biasa dan kepastian bahwa bersama Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Tuhan, bantulah saya menjadi seperti bayi yang baru lahir dengan penuh semangat ingin meminum susu firman-Mu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.